Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan nih tentang urgensi teori komunikasi. Ya, kali ini termasuk dalam mata kuliah teori komunikasi yang diampu sendiri oleh beliau Ibu Primi Rohimi. Nah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Aizah. Teman-teman bisa memanggil saya dengan Azizah. Ya, saya merupakan mahasiswa aktif dari IAIN Kudus, Prodi KPI. Saya dengan NIM 2040210011. Hai. Sebelum saya lanjut, saya ingin memberitahu teman-teman, mengedukasi tentang urgensi. Sepertinya kita tidak asing ya dengan kata urgensi ini. Nah, setiap studi, setiap disiplin ilmu, kayaknya kok ada urgensi. Urgensi itu apa sih? Mungkin teman-teman ada yang belum paham nih tentang pengertian dari urgensi sendiri gitu ya. Urgensi itu, jadi urgensi ini adalah suatu hal yang mendesak, sesuatu yang menjadikan suatu hal ini penting. Nah, kalau urgensi teori komunikasi berarti apa nih? Iya, urgensi teori komunikasi berarti apa yang menjadikan teori komunikasi ini penting. Pentingnya teori komunikasi ini apa sih gitu ya. Jadi apa yang menjadikan teori komunikasi ini penting sih gitu. Nah, langsung saja akan kita bahas bersama-sama ya. Ya, di sini untuk urgensi teori komunikasi ini terbagi menjadi 5 ya. Yang pertama ada teori. Selanjutnya yang kedua ini ada principle of necessity. Selanjutnya ini ada fungsi teori. Dan yang keempat ini ada pengembangan teori. Dan yang terakhir ini ada kesahihan teori. Apa saja sih dari urgensi teori komunikasi ini gitu ya. Oke, kita bahas persatu-satu nih. Dari mulai teori. Teori, dari kata teori, ini juga kita tidak asing ya dengan kata teori. Apa sih teori itu gitu? Apa itu namanya? Teori ini adalah sebuah pengetahuan, bentuk pengetahuan. Jadi untuk menjadi apa namanya? Untuk mengetahui suatu ilmu, untuk mengetahui suatu apa namanya? Wawasan ini dibutuhkan teori untuk mengetahui bentuk dari pengetahuan tersebut gitu. Jadi teori ini juga merupakan suatu hal yang melandasi akademi ilmiah, teman-teman. Oke, lalu untuk urgensi teori komunikasi itu apa sih gitu ya? Tadi kita sudah bahas tentang urgensi itu seperti apa, kemudian untuk teori itu apa gitu. Jadi untuk urgensi teori komunikasi itu adalah sebuah atau alat untuk mengorganisasikan pemahaman kita agar mengenal dunia dengan teori-teori tersebut, teman-teman. Nah, di sini M. Cham dan Becker juga mengungkapkan bahwa teori tak tak ubahnya sebuah sketsa atau gambaran dari realita yang dengan begitu bukanlah secara mendetail, melainkan secara prinsipal saja sifatnya. Jadi teori ini sifatnya prinsipal gitu. Nah, untuk karakteristik teori apa saja sih gitu ya? Di sini terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama ada abstrak dan yang kedua ada konstruksi. Oke, kita bahas yang abstrak dulu nih. Abstrak itu apa sih gitu ya? Abstrak itu artinya adalah intisari. Nah, mengapa bisa intisari? Jadi untuk abstrak ini teori sifatnya terbatas. Abstrak ini mempunyai arti bahwa teori ini sifatnya terbatas. Mengapa bisa terbatas gitu ya? Nah, ini ada hubungannya dengan konstruksi. Konstruksi itu apa gitu ya? Jadi untuk konstruksi ini maksudnya adalah bahwa teori ini sebuah ciptaan manusia. Nah, jadi karena sifatnya ini apa namanya diciptakan oleh manusia, jadi teori ini bisa dikritik gitu. Mengapa gitu ya? Ya karena teori ini ciptaan dari manusia, maka oleh karena itu teori ini apa namanya sifatnya adalah relatif. Masih jadi relatif di sini adalah tergantung pada cara si pencipta itu memandang. Nah, contoh saja nih teori teori komunikasi ini. Jadi untuk
setiap teori itu kan berbeda-beda tergantung pada pencipta dari teori tersebut. Jadi untuk kita mengetahui teori komunikasi dengan teori yang lain itu yang berbeda karena penciptanya berbeda dengan cara pandangnya. Cara pandangnya berbeda ini menjadikan setiap teori ini berbeda-beda tergantung pada pandangan si penciptanya gitu. Oke, next. Nah, urgensi yang kedua ini ada principle of necessity. Nah, apa tuh gitu? Jadi, principle of necessity ini adalah prinsip keperluan teori. Nah, di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada causal necessity, yang kedua ada practical necessity, dan yang terakhir ada logical necessity. Apa itu? Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ini ada causal necessity atau kita sebut dengan keperluan kausal. Nah, pada keperluan ini dihubungkan dengan sebab akibat. Jadi adanya akibat pasti sebelumnya ada penyebab. Begitu juga sebaliknya, adanya akibat, adanya sebab pasti mengakibatkan sesuatu terjadi gitu ya. Contoh saja misal ini ada sebuah teori X, Y, dan Z. Nah, pada teori ini, pada causal necessity ini adanya Y dan Z itu karena terjadinya X gitu. Oke, Pak, yang kedua ada practical necessity atau keperluan praktis. Nah, pada keperluan ini berhubungan dengan tindakan dan konsekuensi. Nah, kita kembali ke yang tadi itu kalau pada prinsip ini X terjadi karena Y dan Z. Maka menurut keperluan praktis ini Y dan Z memang bertujuan untuk atau praktis akan menghasilkan X gitu. Dan yang terakhir ini ada logika necessity. Nah, pada keperluan ini berasaskan konsisten logis. Artinya, Y dan Z ini secara konsisten dan logis akan selalu menghasilkan X. Pada konsisten Y dan Z ini akan menghasilkan X gitu ya teman-teman. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, urgensi teori komunikasi yang ketiga nih, ada fungsi teori. Di sini ada 9 fungsi teori. Yang pertama ada pengorganisasian dan menyimpulkan. Yang kedua ada memfokuskan. Yang ketiga ada menjelaskan. Yang keempat ada pengamatan. Yang kelima ada prediksi. Yang keenam ada heuristik dan heurisme. Yang ketujuh ada komunikasi. Yang ke-8 ada kontrol. Dan yang terakhir ada generatif. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada pengorganisasian dan menyimpulkan. Oke, dalam fungsi ini mengamati realitas kita, tidak boleh melakukannya secara sepotong-sepotong gitu. Jadi kita perlu mengorganisasikan dan juga mensistematiskan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan dunia. Nah, pola-pola dan hubungan-hubungan ini harus dicari dan ditemukan teman-teman. Hasil dari teori yang pertama, fungsi yang pertama ini adalah bahwa akan dapat dipakai sebagai rujukan atau dasar bagi upaya-upaya studi berikutnya. Nah, fungsi yang kedua ini ada memfokuskan. Oke. Jadi pada fungsi yang kedua ini hal-hal atau aspek-aspek dari suatu objek ini diamati harus jelas dan fokus. Maksudnya seperti itu ya. Dan yang ketiga, ini ada fungsi menjelaskan. Jadi teori ini mampu membuat suatu penjelasan tentang hal-hal yang diamati. Nah, gitu teman-teman. Untuk yang keempat, fungsi yang keempat ini adalah pengamatan. Jadi teori itu tidak saja menjelaskan tentang apa yang sebaiknya diamati, tetapi juga memberikan petunjuk bagaimana cara mengamatinya gitu. Untuk yang kelima ini ada fungsi prediksi. Jadi
pada fungsi prediksi ini, meskipun kejadian yang diamati itu berlaku pada masa lalu, namun berdasarkan data ini, berdasarkan data dan hasil pengamatan ini harus dibuat suatu perkiraan. Prediksi itu perkiraan, teman-teman, gitu. Jadi teori ini diperlukan juga suatu perkiraan, suatu prediksi, gitu ya. Yang keenam, ini ada fungsi heuristik dan heurisme. Nah, pada teori ini diciptakan dapat merangsang timbulnya upaya-upaya penelitian selanjutnya. Nah, dalam hal ini, jadi teori ini terjadi apabila konsep-konsep dan penjelasan-penjelasan teori ini cukup jelas dan operasional sehingga dapat dijadikan pegangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya nih teman-teman. Oke, yang ketujuh ada fungsi komunikasi. Ya, jelas ya kalau fungsi komunikasi ini. Jadi teori ini seharusnya tidak menjadi monopoli si penciptanya, tetapi teori ini harus dipublikasikan, harus didiskusikan, dan juga terbuka terhadap kritikan-kritikan orang lain gitu. Dan yang ke-8 ini ada kontrol. Nah, jadi asumsi-asumsi teori ini dapat kemudian berkembang menjadi norma-norma, menjadi nilai-nilai yang dipegang dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, ini ada fungsi generatif. Apa itu generatif ya? Ya, pada fungsi ini terutama sekali menonjol pada kalangan tradisi atau kalangan interpretatif dan teori kritis. Nah, menurut pandangan aliran ini, teori ini berfungsi sebagai sarana perubahan sosial, sebagai sarana kultural. Jadi, serta sarana untuk menciptakan pola dan cara kehidupan yang baru nih teman-teman. Oke, untuk urgensi yang keempat, ini ada pengembangan teori. Nah, kenapa teori harus dikembangkan, Kak? Gitu ya. Nah, teori ini memang perlu dikembangkan, teman-teman, karena teori yang sebelumnya ini untuk agar berkembang dengan zaman dan juga ilmu yang ada, ini memang perlu dikembangnya sebuah teori. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Ini ada 4 tahap dalam mengembangkan teori. Yang pertama ada development question, yang kedua ada forming hypothesis, yang ketiga ada testing the hypothesis, dan yang terakhir ada formulating theory. Oke, kita bahas yang pertama, development question atau mengembangkan pertanyaan. Jadi untuk langkah pertama ini kita bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya pada teori tersebut kita ragukan, kayak kenapa ini bisa kayak gini, kenapa bisa terjadi gitu. Oke, untuk yang selanjutnya, yang kedua ini ada forming hypothesis atau membentuk hipotesis. Hipotesis ini adalah sebuah praduga, sebuah dugaan-dugaan yang sebelumnya belum ada gitu dalam teori tersebut. Nah, setelah terbentuknya hipotesis, ini langkah yang ketiga itu ada testing the hypothesis atau menguji hipotesis tersebut. Jadi setelah hipotesis ini terbentuk, barulah kita uji hipotesis atau praduga-praduga yang sebelumnya kita tidak ada dalam teori tersebut. Agar apa? Ya agar validitas dari data-data teori tersebut itu tetap terjaga keasliannya gitu. Nah, baru yang keempat dan yang terakhir ini adalah formulating theory atau memformalisasikan teori. Jadi setelah hipotesis ini diuji dan memang benar kevaliditasannya, barulah kita memformulasikan teori tersebut gitu teman-teman. Oke, yang terakhir di sini ada kesahihan teori. Ya, kesahihan teori ini menjadi evaluasi teori komunikasi nih teman-teman. Ada 5. Yang pertama ada theoretical scope, yang kedua ada appropriateness, yang ketiga ada heuristic, yang keempat ada validity, dan yang terakhir ada parsimony. Oke, kita bahas satu persatu. Dari theoretical scope atau kecukupan teoritis. Nah, yang menjadi
pokok permasalahan di sini adalah apakah suatu teori ini dibangun karena memiliki prinsip generality atau keberlakuan umum, teman-teman. Yang kedua, di sini ada appropriateness atau kesesuaian. Jadi, apakah isi teori-teori ini sesuai nggak dengan pertanyaan-pertanyaan, sesuai nggak dengan permasalahan teoritis yang diteliti gitu. Yang ketiga, di sini ada heuristik. Nah, pada heuristik ini yang dipertanyakan adalah apakah suatu teori ini dibentuk punya potensi nggak untuk menghasilkan penelitian atau teori-teori lainnya yang berkaitan gitu. Dan yang keempat, di sini ada validity atau validitas yang konsisten internal dan eksternal. Nah, untuk konsisten internal ini mempersoalkan apakah konsep dan penjelasan teori ini konsisten dengan pengamatan. Nah, sementara yang konsisten internal, eksternal ini mempertanyakan apakah teori yang dibentuk ini didukung oleh teori-teori lain yang ada gak gitu. Teori-teori yang telah ada gak, apakah pertanyaan ini mendukung gak dengan teori yang telah ada gitu. Dan yang terakhir ini ada parsimony atau kesederhanaan. Nah, jadi untuk inti pemikirannya adalah bahwa teori yang baik adalah teori yang berisikan penjelasan-penjelasan yang sederhana, teman-teman. Oke. Nah, itu saja ya penjelasan dari saya tentang urgensi teori komunikasi, teman-teman. Oke, materi-materi yang sudah saya sampaikan dari awal hingga akhir ini, saya ambil dari referensi buku teori-teori komunikasi yang dikarang oleh beliau Zainal Mukarram. Gitu. Oke, selanjutnya saya memberi sedikit kesimpulan bahwa teori ini adalah suatu hal yang melandasi akademi ilmiah. Jadi, sebuah teori ini memang penting. Urgensi dari teori komunikasi ini juga sangat penting. Maka, kita harus paham betul tentang urgensi dari teori komunikasi ini. Nah, harapan saya setelah teman-teman mendengarkan dan juga menonton video penjelasan dari saya ini, teman-teman harapannya saya adalah teman-teman bisa memahami betul tentang urgensi teori komunikasi itu seperti apa gitu ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.